محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا آمين يا الله يا رب العالمين يا mujib as-sa'il. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang telah menghantarkan kita masih dapat mendatangi Baitullah ini, menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan kajian-kajian keislaman sampai nanti waktu Isya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima Allah menjadi amal soleh buat kita sekalian. Amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabat. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini satu dari 4 bulan haram, arba'atul hurum. Ada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan haram artinya bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan, bulan yang dihormati. Disebut juga dengan Syahrullah, bulannya Allah. Ada 3 bulan berurutan, yang satu terpisah. Yang berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu disebut dengan bulan-bulan haji. Dzulqa'dah itu orang berangkat haji, Dzulhijjah itu orang menunaikan haji, Muharram itu orang pulang haji. Yang satu lagi terpisah yaitu Rajab. Dan saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Ini bulannya Allah, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Sampai-sampai Allah mengharamkan peperangan pada masa itu kepada Rasulullah. Di bulan-bulan haram itu tidak boleh ada peperangan. Untuk menghormati bulan ini, untuk memuliakan bulan ini, jika kita melakukan ibadah, amal-amal soleh di bulan-bulan haram, maka catatannya akan dilipat gandakan. Sebaliknya, jika kita melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram, catatannya juga akan dilipat gandakan. Itu yang membedakan dengan bulan Ramadan. Kalau Ramadan kita berbuat ibadah, itu dilipat gandakan. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, itu tidak dilipat gandakan. Itu Ramadan. Tapi kalau bulan-bulan haram termasuk Rajab ini, semua dilipat gandakan. Kebaikan dilipat gandakan, keburukan juga dilipat gandakan. Karena ini bulan yang dihormati, mari kita jaga bulan ini dari segala perbuatan-perbuatan buruk yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, kita mendapatkan tarbiyah, kita mendapatkan pelajaran yang sangat dahsyat sekali di bulan Rajab, yaitu peristiwa yang dialami Rasulullah SAW tentang Isra Mi'raj. Pelajarannya kita ambil bukan ketika Isra Mi'raj, tapi sebelum terjadinya peristiwa itu. Mudah-mudahan waktu yang relatif singkat ini, kalaupun tidak tuntas nggak apa-apa kita bahaskan ini kita harus poin per poin untuk mengambil pesan gitu. Ada pelajaran di situ buat kita. Rasulullah yang mengalami keadaannya, tapi pesannya bukan untuk Rasul, buat umatnya. Sehingga kita harus detail satu-satu, ada pesan yang mau Allah sampaikan. Jamaah sekalian, 6-7 tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, di 6 tahun sebelumnya, tahun-tahun ini dalam sejarah Islam disebut dengan Amul Huzni, artinya tahun-tahun yang penuh kesedihan, tahun-tahun yang penuh kedukaan. Rasul mengalami kesulitan, mengalami malapetaka, mengalami banyak persoalan, sehingga disebut dengan Amul Huzni, tahun-tahun yang penuh kesedihan. Jumlah sahabat yang masuk Islam belum banyak ketika itu, masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, di awal-awal Islam. Dan ketika ada yang masuk Islam dari orang-orang Mekah, itu bukan dari bangsawan, tetapi dari kalangan budak yang paling banyak. Apa resikonya? Resikonya mereka akan disiksa oleh majikan-majikan mereka. Kita coba ingin mengupas bagaimana tensi kesedihan Rasul itu meningkat waktu demi waktu, hari demi hari terus, sampai nanti di puncak kesedihannya terjadilah Isra Mi'raj di situ. Jadi ujian hidup itu, cobaan hidup itu, jika belum sampai puncaknya, dia tidak akan turun. Tapi kalau sudah sampai puncak, dibiarkan saja dia akan turun. Jika itu bentuknya cobaan, karena cobaan itu kebutuhan dalam hidup. Cobaan itu begini, sesuatu datang kepada kita, persoalan misalnya, dia dikatakan cobaan jika kita tidak punya dosa-dosa besar. Kalau dia datang, ista'inu bis-sabri was-shalah, Allah sampaikan di surah Al-Baqarah, kamu cukup sabar dan sholat saja. Jadi dia datang gitu kepada kita, coba gitu sampai sabar. Sabar itu kembalikan kepada Allah, bukan dia. Kembalikan kepada Allah persoalan itu. Yang kedua, tugas kita adalah merapihkan sholat. Maka ketika dia datang, kalau dicobaan, dia akan naik sendiri, akan pergi dengan sendirinya. Kita nggak usah stres. Tapi kalau dia datang kepada kita sudah sabar, kita sudah sholat, tapi nggak naik-naik. Ini bukan cobaan, itu bukan ujian, itu peringatan. Gimana caranya? Ada dosa yang harus kita selesaikan, taubatnya itu mesti itu. Kalau sudah datang dia, kemudian kita istighfar pun nggak naik-naik juga. Nah, ini bukan peringatan, ini bukan teguran, tetapi hukuman. Bukan Allah yang menghukum, tapi kita yang mengundang datangnya kesusahan terhadap diri kita. Yang dialami Rasul ketika itu cobaan, karena Rasulnya nggak punya dosa. Terbukti diawali ketika ada seorang pemuda bernama Ammar. Dia punya ayah namanya Yasir, dia punya ibu namanya Sumayyah. Ammarnya masuk Islam, anak muda ini.
kuat sekali dia mengajak kedua orang tuanya untuk masuk Islam. Ibunya cinta kepada Muhammad Rasulullah, orang tuanya cinta dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad, dia suka dengan ajaran Islam, tapi dia tidak siap kalau majikannya tahu. Itu alasannya. Ketika hidayah sampai menguatkan kalbu kedua orang tua Ammar, maka dia masuk Islam. Yasirnya masuk Islam, ayahnya dan Sumayyah juga masuk Islam. Ternyata benar. Keesokannya tersebar di Mekah bahwa Yasir satu keluarga masuk Islam. Langsung majikannya menangkap mereka bertiga, dibawa ke padang pasir daerah perbukitan, ditancapkan tiang, kemudian mereka bertiga diikat di tiang itu. Diundanglah orang-orang kafir Mekah untuk menyaksikan penyiksaan, disiksa di hadapan masing-masing mereka bertiga. Satu permintaan majikannya, keluar dari agama Muhammad. Mereka bertiga bertahan untuk kembali kepada ajaran nenek moyang mereka dahulu. Sampai kemudian Sumayyah sempat meludahi majikannya itu. Apa yang terjadi? Dihunuskan pedangnya si majikan ini, ditusukkan ke perut Sumayyah, kemudian dibelah sampai kemaluannya. Darah yang pertama menetes ke bumi, orang yang mati syahid di dalam Islam adalah seorang perempuan. Dialah Sumayyah. Jadi yang mati syahid pertama itu wanita. Darah yang pertama netes itu adalah perempuan, sebagai orang yang gugur di jalan Allah, mempertahankan agama Allah. Mati di tiang. Kemudian suaminya Yasir dipukul kepalanya berkali-kali dengan batu, dengan besi, sampai dia meninggal di tiang itu. Hancur kepalanya Yasir. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, darah keluarga Ammar akan menjadi parfum nanti di surganya Allah. Rasul sebagai pemimpin sedihnya luar biasa melihat sahabatnya yang baru masuk Islam mulai disiksa, dihukum, bahkan dibunuh. Keadaan makin mencekam. Kemudian Rasul mengajak para sahabat keluar dari kota Mekah untuk sekedar mengasingkan diri agar tidak terus disiksa. Kemana? Ke arah Mina. Di situ ada perbukitan namanya Jabal Muttalib, di dekat-dekat Mina, sudah lewat Musdalifah. Rasul bikin tenda di balik-balik bukit itu, di selak-selak bukit bikin tenda-tenda sederhana untuk melindungi sahabat agar tidak terus disiksa. Itu tujuannya. Ternyata jadi panjang kisah itu, karena Abu Sufyan sebagai dedengkot orang kafir ketika itu, dia datang ke pasar di Mekah. Dia provokasi para pedagang, jika nanti Muhammad atau sahabatnya ada yang mau membeli bahan makanan, berikan harga yang dia tidak mampu membayar. Pedagang kemudian protes kepada Abu Sufyan, kalau begitu kami akan merugi, kata para pedagang. Apa kata Abu Sufyan? Aku ganti kerugian kalian 2 kali lipat. Terjadilah pemboikotan ekonomi secara total umat Islam yang pertama kali. Ada uang nggak bisa beli tepung, ada uang nggak bisa beli gandum, ada uang nggak bisa beli kurma. Berapa lama di pengungsian itu? 2 tahun lamanya. Sahabat mulai makan rumput kering di sekitar perbukitan. Mereka makan kulit-kulit binatang yang mereka temukan. Mereka sakit. Bahkan ada yang mati karena kelaparan. Naik lagi kesedihannya Rasulullah. Ini tahun-tahun kesedihannya. Kita akan nangkap nanti kalau kita sedang mengalami cobaan hidup, ternyata solusinya adalah Islamiyat gitu. Di tengah keadaan yang sangat mencekam, lisan keadaan itu seakan-akan berkata begini, Muhammad, belum cukup imunisasi tauhid untuk Muhammad.
Karena sedihnya Rasul makin hari makin nambah, makin meningkat. Dalam keadaan yang mencekam itu, istrinya Khadijah binti Khuwailid diambil oleh Allah. Tambah lagi sedihnya Rasul. Selang 2 bulan sedikit lebihnya tuh pamannya Abu Thalib diambil lagi oleh Allah. Belum sampai 3 bulan. Walaupun Abu Thalib ini tidak bersyahadat, tetapi sepanjang Abu Thalib masih hidup, sebenci apapun orang kafir Mekah tidak berani menyakiti fisiknya Rasulullah. Ini yang luar biasa. Abu Thalib tidak berani, karena ketokohannya Abu Thalib itu sangat disegani ketika itu. Walaupun dia tidak bersyahadat, dia menjadi tameng keselamatan fisiknya Nabi. Terbayang ketika Abu Thalib sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka fisik Rasul menjadi sasaran. Makin mencekam keadaan. Diajaklah sahabat kemudian hijrah keluar kota Mekah, berangkat ke Taif. Taif itu dari Mekah kira-kira Jakarta Cianjur lah posisinya. Sampai di sana ternyata ditolak oleh penduduk Taif. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai hari ke-9 Nabi dakwah di Taif. Tidak ada satupun yang menerima dakwah Rasulullah. Di hari ke-10, entah siapa yang memberikan komando, semua penduduk Taif memegang batu di tangan mereka, melempari Rasul dan sahabatnya, mengusir mereka sambil dilempari dengan batu. Lari Rasulullah. Sahabat menjadikan badannya sebagai tameng keselamatan fisik Rasul dari sambutan penduduk Taif. Betisnya Rasul menjadi sasaran lemparan agar Rasul tidak bisa berjalan. Gamis putihnya berubah warna menjadi merah karena darah yang mengalir karena luka-luka itu. Terbayang sekali. Ketika kembali ke Mekah, ternyata orang kafir Mekah sudah memasang perangkap untuk membunuh Rasulullah. Memilih pemuda-pemuda tangguh yang mewakili para suku-suku yang ada di Mekah ketika itu untuk membunuh Rasulullah. Sampailah kemudian di puncak kesedihan. Mau cerita kepada siapa? Istrinya yang menjadi pendamping luar biasa Khadijah itu. Sampai disebutkan 4 wanita ahli surga. Nomor 1-nya Khadijah, nomor 2-nya Fatimah binti Muhammad, yang ketiga Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa, yang keempat Asia binti Mujahid, istrinya Fir'aun. Itu masuk dalam kategori wanita ahli surga, itu istrinya Fir'aun itu. Padahal Fir'aunnya itu manusia paling takabur nomor 1 seantero jagat raya ini. Kekejaman dan kejahatannya gitu, melawan Allah itu dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi istrinya wanita salihah yang dijaminkan surganya Allah. Ini Khadijah. Rasul mau cerita kepada istrinya udah gak ada. Mau cerita kepada pamannya diambil Allah. Sahabatnya kena mental karena orang-orang kafir begitu luar biasa memusuhi mereka, disiksa, dibunuh mereka. Nah, jamaah sekalian, saya singkatkan kisahnya. Kalimatnya seakan-akan begini: Muhammad, jangan kau berharap kepada siapapun, nanti kau kecewa. Muhammad, jangan kau bergantung kepada siapapun, nanti kau kecewa. Muhammad, jangan kau bersandar kepada siapapun, nanti engkau kecewa. Cukup kepadaku saja Muhammad. Itulah kalimat hasbunallah wa ni'mal maula. Tapi caranya Allah menghabisi orang-orang sekitar Nabi. Pesannya buat kita, pelajaran pertama, 1, jangan berharap kepada siapapun di dunia ini, kita akan kecewa. Jangan berharap kepada makhluk, kita akan kecewa. Jangan bergantung kepada siapapun, jangan bersandar kepada siapapun, kita akan kecewa. Cukup kepada Allah saja, kita
Tadi kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini pelajaran pertama. Jangan berharap kepada siapapun, jangan bergantung kepada siapapun, jangan bersandar kepada siapapun kecuali kepada Allah. Baru hati kita menjadi tentram. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sudah, pelajaran pertama. Yang kedua, pelajaran ini kita ambil di malam puncak kesedihan Rasul. Malam puncaknya gini. Malam itu Rasul melakukan tawaf seorang diri mengitari Ka'bah Baitullah. Bapak Ibu sekalian, jangan bayangkan Ka'bahnya seperti hari ini. Saat itu lantainya masih asli pasir berbatu. Dia adanya di Bakkah. Bakkah itu artinya lembah. Inna awala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Lalladzi bi Bakkah, adanya di lembah, di antara perbukitan itu. Itu Ka'bah di lembah. Sehingga Zamzam adanya di situ. Sahabat mengintip dari balik-balik batu di perbukitan. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah sedang berada di puncak kesedihannya. Kita ambil pelajaran yang kedua. Rasul tawaf. Tawaf itu dari zaman dahulu kala jumlahnya sama 7 putaran. Tawafnya malaikat di Baitul Ma'mur juga sama 7 putaran. Baitul Ma'mur itu Ka'bah yang ada di Sidratil Muntaha. Itu Baitullah yang pertama. Satu hari ada 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, kata Rasul dalam hadisnya kepada kita itu beritanya. Dan tidak keluar lagi mereka tawaf di situ. Allah kemudian perintahkan malaikat buatkan di bumi. Dibuatkan oleh malaikat namanya Baitullah, Ka'bah. Kalau yang di sana namanya Baitul Ma'mur atau Baitul Atiq. Kenapa tempat ini menjadi tempat ijabah doa? Sinyalnya nggak pernah lemot di situ. Nanti kita akan nangkap tuh ketika Mi'raj menembus penjuru langit. Ya. Rasul tawaf, ini simbol. Saya akan sampaikan gini. Berputar-putar mengitari Ka'bah. Nabi berputar membentuk lingkaran. Ketika dilakukan 7 kali, maka membentuk bulatan. Oke, saya ulangi ya. Karena ini pelajaran yang kedua nih. Nabi berputar mengelilingi Ka'bah, membentuk lingkaran. Ketika dilakukan 7 kali, maka dia membentuk bulatan. Oke, selesai. Setelah 7 putaran, Nabi bersandar di dinding Ka'bah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Multazam. Oke. Multazam itu tempat nomor 1 yang ada di bumi, di mana doa-doa tidak ada penghalang untuk dikabulkan Allah. Nggak ada penghalang. Kenapa Multazam menjadi mulia? Nabi bersandar di situ, Pak. Jejak bekas Nabi Muhammad itu nggak ada yang nggak mulia, Pak. Di Madinah misalnya, Nabi keluar dari kamarnya mau ngimamin sholat sahabatnya. Nabi keluar dari kamarnya jalan ke mimbarnya untuk ngimamin sholat. Nabi keluar dari kamar jalan. Ini tempat jadi raudhah, taman surga. Itu jejak peninggalan Rasul. Nggak ada yang nggak mulia. Kata Umar bin Khattab itu kepada Hajar Aswad, kalau bukan karena Muhammad Rasulullah menciummu, aku nggak akan menciummu, kata Umar. Dan mulianya, siapa orang yang nggak pengen nyium Hajar Aswad? Karena suci. Bersandar Nabi antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Apa yang dilakukan Rasul? Ini pelajaran kedua. Rasul pasrahkan kesedihannya yang sudah bertahun-tahun kepada Allah, Tuhan pemilik Ka'bah. Kalimatnya begini: falyabudu
Rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surah Al-Quraisy. Falyabudu robba hadzal bait, robba hadzal bait, robba Tuhan, hada ini bait, baitullah. Allah Tuhan pemilik Ka'bah, baitullah. Nabi serahkan sedihnya dan menyerahkannya itu bulat. Lihat simbol tawaf tadi. Oke. Ini inti seorang muslim di situ. Pasrahkan segala sesuatu kepada Allah pemilik Ka'bah dengan cara bulat pasrahnya. Kalau menginginkan jawaban bi ghairi hisab, tidak ada rumus matematikanya. Sedihnya Nabi dipasrahkan bulat-bulat kepada Allah pemilik Ka'bah. Masalahnya diserahkan bulat-bulat, sedihnya diserahkan bulat-bulat, urusannya diserahkan bulat-bulat, kegundahannya, kecemasannya, kekhawatiran, semua diserahkan bulat-bulat kepada Allah. Sesuatu jika kita serahkan bulat-bulat kepada Allah, maka Allah mengulurkan tangannya. Bapak Ibu sekalian, kita punya masalah, kita punya problem, kita punya keinginan, kita bungkus dengan rapi, kita serahkan bulat-bulat kepada Allah. Cirinya, sesuatu dipasrahkan bulat kepada Allah itu cirinya dia tidak mampir di kepala kita. Kalau masalah kita masih berat, kita pikirin, nah itu berarti kita belum serahkan. Kalau sudah kita serahkan masih lonjong, belum bulat, maka belum datang jawaban yang hebat. Kalau mau hebat jawaban dari Allah, serahkan dulu bulat-bulat. Begitu diserahkan bulat, tidak mampir di kepala kita. Sudah kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, Allah mengulurkan tangannya. Kalimatnya ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Jika urusan kau serahkan kepadaku, kata Allah, maka itu menjadi urusanku. Jika sudah jadi urusanku, cukup bagiku kun fayakun. Oke. Pelajaran kedua, pasrahkan sesuatu secara bulat kepada Allah. Kalau masih lonjong-lonjong jawabannya belum hebat. Kita buktikan. Rasul tawaf pada malam itu, Pak, itu selepas waktu Isya. Sekarang di waktu Mekah, gambarannya begitu. Jam berapa sih Nabi tawaf? Wallahu a'lam, kita nggak tahu jam berapanya. Tapi gambarannya selepas Isya sekarang waktu Mekah. Berarti sekitar jam 9:30-an. Tawaf Nabi seorang diri mengitari Baitullah 7 putaran sendirian. Itu tidak menempuh durasi yang panjang karena putarannya pendek kan? Di sisi Ka'bah kan? Kalau sekarang kita tawaf kan tidak bisa mepet ke Ka'bah jauh. Jadi lingkaran juga jadi makin panjang. Ini enggak. Ini berhitung waktu. Ingin menyaksikan bagaimana Allah pemilik kun fayakun. Selesai tawaf, Nabi pasrahkan kepada Allah sedihnya, masalahnya, kedukaannya. Begitu bulat diserahkan, Rasul pulang ke rumahnya. Kalau kita sa'i dari Safa ke Marwah, sampai di Marwah kita keluar pintu kanan, kemudian bertahalul, kita cukur rambut, jalan kira-kira 50 meter ke sisi masjid. Di sini rumah Nabi yang didiami Khadijah. Jadi jaraknya dari Ka'bah sampai ke rumahnya itu nggak sampai 300 meter. Artinya Rasul nggak butuh 1 jam untuk pulang ke rumahnya. Rasul nggak butuh setengah jam. Rasul nggak butuh 15 menit, nggak butuh. Itu nggak sampai 15 menit Nabi jalan sudah sampai rumahnya. Begitu sampai di rumah, Rasul baringkan badannya di alas tidurnya. Belum sempat matanya terpejam, Allah perintahkan malaikat Jibril dengan kalamnya. Jibril, jemput kekasihku. Kita lihat, kun fayakun. Jadi kalau bulat kita pasrahkan kepada Allah, jawabannya nggak masuk akal. Kita buktikan. 1, Nabi Ibrahim.
ketika mau dibakar oleh Raja Namrud. Kita tidak temukan dalam kitab manapun Nabi Ibrahim berdoa minta diselamatkan, padahal pengennya dia selamat. Melawan tidak bisa, tangannya sudah diikat, lari pun nggak bisa, inginnya selamat, tapi kita tidak temukan doa itu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya buat kita, maukah kalian aku ajarkan satu doa yang pernah dibaca oleh kakek kalian, kata Rasulullah. Jadi Nabi membahasakan Nabi Ibrahim itu dengan sebutan kakek, ya, karena ada garisnya sampai ke Ismail kan, Rasulullah itu. Apa kalimatnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu mau dibakar, ini api sudah berkobar hebat. Bentuk kalimat doanya itu hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, titik, sampai di situ. Hadisnya begitu. Nabi Ibrahim pasrahkan bulat-bulat jasadnya kepada pemilik api itu. Lisannya gini, kalaupun badan ini harus hangus di kobaran api itu, tapi engkau tetap cinta kepadaku ya Allah, gak apa-apa, aku ridho ya Allah. Ini kepasrahan yang bulatnya Nabi Ibrahim. Begitu hasbunallah wa ni'mal, terserah engkau ya Allah, aku rela, aku ridho apapun keputusanmu. Ketika bulat diserahkan kepada Allah, saat itu juga nggak butuh 5 menit, langsung Allah berkalam kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kamu, kata Allah, berikan keselamatan buat Ibrahim. Logika mana yang bisa menjawab api jadi dingin? Itu kepasrahan yang bulat. Coba deh, lilin kita nyalain pakai korek. Begitu udah nyala, kita bacain ayat yang tadi itu. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Tazmaludin. Nah, kemudian saya pegang nih, hai api, dinginlah kamu, berikan keselamatan buat Tazmaludin. Saya pegang apinya, kira-kira mana? Masa? Ini kepasrahan yang bulat. Api jadi dingin, gak masuk akal banget itu. 2, Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya mau dibunuh. Nabi Musa mengajak Bani Israel keluar dari Mesir, mau dibawa ke Palestina. Dikejar oleh Fir'aun, lari Nabi Musa dengan Bani Israel bermil-mil jauhnya itu, jauh larinya. Sudah jauh lari, tiba-tiba mentok di tepian Laut Merah. Logikanya, kalau mau dibunuh tadi aja, nggak usah lari. Kalau memang ada takdir itu kan, ternyata enggak. Allah berikan kesempatan lari dulu. Sudah mentok, nggak ada jalan di tepian laut. Apa kata Bani Israel? Musa, engkau ini kan utusan Allah. Angkatlah tanganmu Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, minta biar kita diselamatkan. Jalan Nabi Musa ke tepian pantai, diangkat tangannya sambil memegang tongkatnya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini tambah gak masuk akal kalau doanya Nabi Musa. Kalimatnya Allahumma lakal hamdu itu sama dengan begini, alhamdulillah, sama dengan begitu tuh. Fir'aun di belakang dengan tentaranya, dilawan tidak seimbang pasukannya, persenjataan mereka lebih hebat, urusannya dibantai habis ini Bani Israel. Ketika suruh berdoa, Nabi Musa malah mengatakan Allahumma lakal hamdu. Kalau bahasa kita, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, mau dibunuh dia bilang terima kasih. Mana logikanya itu? Terima kasih sudah diberikan kesempatan lari dari itu. Ujungnya diserahkan kepada Allah, la haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milikmu ya Allah. Aku pasrahkan diriku, aku pasrahkan pengikutku Bani Israel. Nggak butuh 5 menit juga itu. Apa kata Allah? Musa, lemparkan tongkatmu ke lautan ini.
Begitu dilemparkan tongkatnya, terbelah lautan. Logika mana yang bisa menjawab? Tongkat sebesar jempol kaki ini bisa belah lautan. Masuk akal? Api jadi dingin masuk akal nggak? Nah, bisa. Ini kepasaran. Satu lagi, yang ketiga, Nabi Yunus di dalam perut ikan 40 malam. Ini tambah nggak masuk akal. Dia mengalami 3 kegelapan, dilemparkan dari kapal di tengah malam dalam keadaan gelap, tenggelam sampai ke dasar lautan, tambah gelap, kemudian ditelan ikan, tambah gelap. Sudah malam, gelap, di dasar laut tambah gelap, di dalam perut ikan. Itu yang dialami Yunus, mengalami 3 kegelapan. Masuk akal nggak bisa hidup selama 40 malam. Inginnya selamat, tapi nggak disebut ya Allah keluarkan aku, nggak disebut. Dia bikin pengakuan, dia bikin pernyataan, dia bikin kalimat penyesalan, kemudian dia pasrahkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh ketepian ikannya keluar Yunus selamat 40 malam. Gimana coba logikanya? Dan kita kembali, sedihnya Nabi Muhammad itu bertahun-tahun, sampai 6 sampai 7 tahun sedih masalahnya, sampai Al-Quran menggambarkan dengan kalimat zilzal itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Kalimatnya begitu. Apakah kamu kira kamu akan masuk surga sebelum datang kepadamu cobaan seperti yang pernah dialami orang-orang sebelum kamu? Sampai-sampai Rasul itu dan sahabatnya mengalami duka derita, kepayahan, kesulitan. Wazulzilu. Wazulzilu itu kegoncangan jiwa yang sangat hebat, yang menjadi luar biasa. Kenapa Allah menggunakan kalimat zilzal di situ? Padahal kalimat itu Allah gunakan untuk menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kedahsyatan goncangan hari kiamat yang menghancurkan alam ini. Lah, hati Nabi Muhammad ketika itu Allah menggunakan kalimat wazulzilu, sampai goncang jiwanya Nabi. Kayak apa ujiannya itu? Sampai kalimat itu yang Allah gunakan. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan sahabatnya berkata, mata nasrullah, kapan sih pertolonganmu datang ya Allah? Kayak apa coba kalau Nabi manusia yang paling sabar ngomong begitu? Ini kan manusia super sabar Rasulullah kan? Sampai ngomong mata nasrullah, kapan sih pertolongan datang ya Allah? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolonganku sudah sangat dekat. Oke? Begitu diserahkan kepada Allah bulan-bulan tadi, masalahnya belum selesai. Tapi ketika dijemput, Jibril jemput kekasihku. Ketika dijemput dari rumahnya, dibawa ke Ka'bah, dibelah dada Nabi yang kedua kali. Pertama ketika usia 5 tahun Nabi dibelah dadanya. Yang kedua ini, di depan Ka'bah dibelah, dibersihkan dengan zam-zam, dimasukkan iman dan hikmah. Rupanya persiapan perjalanan di luar nalar. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Ini ayat Isra. Cuman ada satu kita temukan dalam Al-Quran tentang Isra di surat Al-Isra ayat 1. Cuman satu itu, dan tidak ada kalimat Mi'raj di situ. Kenapa kita kalimat Mi'raj? Nanti Mi'raj itu adanya pada surah yang berbeda pun bentuknya isyarat. Ketika Nabi melihat Jibril di Sidratil Muntaha, dan yang paling banyak dijelaskan dalam hadis itu Mi'raj. Kalau Isra di sini kita dapatkan asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkan Nabi bersama Jibril dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Ini perjalanan darat horizontal ini. Ketika Nabi diperjalankan Isra, itu masalah yang bertahun-tahunnya hilang. Padahal masalahnya belum selesai. Tapi Nabi seperti nggak pernah punya masalah. Kayaknya nggak pernah sedih. Padahal belum beres urusannya, tapi sudah tenang kalau
Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah sudah dekat. Tenang, masalahnya belum beres, tapi yakin Allah akan menolong. Masalah kita belum beres nih, tapi hati kita sudah mulai tenang. Masalahnya belum selesai, tapi kita tentram. Kenapa? Kita sudah yakin kepada Allah. Pelajaran ketiga kita ambil, Rasul mengalami minal masjidil haram ilal masjidil, itu Rasul. Kalau kita minal masjid ilal masjid. Nah, ini pelajaran ketiga. Ajak kaki kita melangkah ke masjid. Kaidah agamanya, kalau hati mau tentram, 1 masuk masjid, 2 sholat, 3 baca Quran. Itu kalau hati mau tentram, jiwanya mau tenang, mau damai, masuk masjid, sholat, baca Quran, minal masjid ilal masjid, itu maknanya sholat 5 waktu. Itu kaidah agama. Kalau badan pengen sehat, sumu tasihu, kata Rasul, puasalah, niscaya kamu sehat. Nah, itu kaidah namanya. Kalau pengen kaya, infak sodako, niscaya kamu jadi kaya. Nah, itu kaidah. Kalau derajat pengen diangkat Allah, asa ayat ataka rabbuka maqamam mahmuda, jawabannya fatahajjad bi, tahajud. Derajatmu pasti diangkat kalau tahajud, rajin tahajud. Tinggal kita pengennya apa gitu, kaidahnya udah ada, tinggal kita jalan aja di situ. Pengen kaya, infak sodako yang rajin, saya kaya. Pengen sehat, puasa. Pengen hati tenang, masuk masjid, sholat, baca Quran, tenang hati. Pengen derajat diangkat, tahajud, itu kaidahnya gitu. Ini pelajaran ketiga, minal masjid ilal masjid. Kenapa ke Aqsa Nabi diperjalankannya? Minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa alladzi barokna haula. Aqsa ini sekitarnya barokna haula, negeri yang diberkahi Allah. Aqsa itu sebuah kompleks. Kenapa diberkahi Allah? Inilah negerinya para rasul. Nabi Ibrahim di sini adanya, Nabi Yakub di sini adanya, Nabi Ishak di sini adanya, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, bahkan Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir. Itu wasiatnya sebelum meninggal minta jasadnya dibawa ke sini. Nabi Musa nanti yang bawa jasadnya, sehingga disebut barokah, negeri yang diberkahi. Ketika nanti Nabi Mi'raj mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu, itu menghadapnya ke Aqsa, kiblat pertama kita. Berapa lama Rasul menghadap ke Aqsa? 17 bulan. Nabi sholatnya menghadap ke Aqsa, tapi terus saja Nabi berdoa itu, sampai doanya mendangakkan kepala, minta kiblat dipindahkan. Itu doanya Nabi Muhammad. Minta kiblat dipindahkan ke Masjid Haram, ke Ka'bah, dari Aqsa ke Ka'bah, sampai 17 bulan tadi. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi sedang sholat zuhur di suatu tempat ketika itu di Madinah. Jadi imam Rasul untuk sahabatnya sholatnya zuhur. Baru dapat 2 rakaat dari sholat zuhurnya, datang malaikat Jibril, kemudian menyampaikan ayat itu kepada Rasul. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi lagi sholat jadi imam, baru dapat 2 rakaat, turun ayat kiblatnya disuruh pindah dari Aqsa ke Haram, balik badan 180 derajat. Makanya tempat itu disebut dengan Masjid Kiblat Naim. 2 rakaat Nabi sholat menghadap ke Aqsa, 2 rakaat berikutnya menghadap ke Haram. Sampai sekarang, sampai nanti menjelang terjadinya kiamat, kita menghadap ke Masjid Haram, ke Ka'bah. Sampai menjelang terjadinya kiamat, bukan sampai kiamat, karena Ka'bah akan hancur sebelum kiamat. Nanti di bab akhir zaman kita ngajinya itu, hancur sebelum kiamat, Ka'bahnya hancur.
Dan komando terakhir Islam di akhir zaman kembali nanti ke Palestina, kembali ke situ semua. Komando akhirnya bukan di Madinah, bukan di Mekah, bukan di Jazirah, tapi ke Syam. Komando kita nanti ke sana. Kenapa Isra'nya ke Aqsa? Kita dapat jawaban nanti. Kalau ngaji Alamatus Sa'ah, kita ngaji bab akhir zaman, kita dapat tuh, oh iya, kenapa Palestina begitu punya hubungan kuat batinnya dengan orang Indonesia, itu ada kisahnya gitu. Nah, ini pelajaran ketiga, minal masjid ilal masjid. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kalau Allah masih meringankan langkah kaki kita mendatangi masjid. Karena tidak semuanya, Pak. Ada yang sempat, waktunya luang, tapi ininya berat, dia mau ke masjid. Ada yang rumahnya dekat dengan masjid, tapi juga berat. Nah, kita berdoa kepada Allah agar diberikan keringanan. Apa yang menjadi sebab indahnya? Diberikan ketenangan nanti kalau kita oleh Allah. Karena rahmatnya Allah turunkan di rumahnya gitu. Kita datang menjemput rahmatnya. Itu pelajaran yang ketiga kita ambil, minal masjid ilal masjid. Mudah-mudahan berita ini menjadi berita yang penting buat kita, karena peristiwa ini ternyata menjadi solusi dalam problematika kehidupan. Solusinya Islam sih. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Nanti kita akan bahas tentang asra bi abihi laila. Laila itu apa? Itu kan artinya malam, itu kata kunci. Laila itu malam. Apa maksudnya malam? Kita temukan nanti munasabahnya di surah Al-Muzammil ayat kedua itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Ketemu lailanya di situ. Kayak orang yang berselimut, bangunlah di malam hari. Itu perintahnya, bangun malam. Siapa? Ya ayyuhal muzammil, itu hati Rasul. Ketika hati sedang diselimuti sedih, diselimuti takut, diselimuti cemas, diselimuti gelisah, diselimuti kegalauan, qumil laila, bangun di malam hari. Itu kaidahnya. Nanti kita dapatkan lagi di 79 surah Al-Isra itu. Ngapain bangun malamnya? Wa minal laili, dan pada sebagian malam fatahajjad bi, tahajudlah. Nah itu mi'rajnya kita. Jadi Isra-nya sholat 5 waktu, mi'rajnya tahajud. Kalau disebut sholat 5 waktu, jamaah sekalian, berarti rawatib qobliyah ba'diyah itu otomatis ikut di dalamnya. Itu harus perhatikan ya. Kalau disebut sholat 5 waktu, berarti rawatib qobliyah ba'diyah otomatis ikut walaupun nggak disebut. Karena Rasul nggak pernah meninggalkan itu kecuali dua. Satu sedang safar, pergi jauh. Yang kedua sedang khauf, dalam peperangan. Kalau lagi pergi jauh, lagi perang, Nabi sholatnya nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah. Dua syaratnya. Lagi safar, pergi jauh, dua lagi perang. Nah kalau kita sholatnya di rumah, safar enggak, perang juga enggak, qobliyahnya enggak, ba'diyahnya juga enggak, ya, kita nggak dapat rukshoh di sini. Kita nggak dapat keringanan. Jadi kalau disebut 5 waktu, ba'diyah qobliyah itu otomatis ikut. Nabi Roja tadi fatahajjad. Mudah-mudahan kita hidupkan sholat wajibnya, ditegakkan, sholat sunatnya kita hidupkan. Insya Allah Allah hadirkan ketentraman di dalam hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini pengantarnya, mudah-mudahan kalaupun ada yang belum selesai nanti bisa dibaca-baca. Sengaja saya membawakan materi seperti ini agar menjadi bahan nanti di rumah ya, buat kajian kita, mengingat-ingat ayat-ayat yang memang Allah sampaikan. Demikian pengantarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.